Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primi Marita Dewi dengan NIM 9323000118 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif. Untuk materi yang pertama, mengenai teori perkembangan kognitif Vygotsky. Pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang tokoh psikologi asal Rusia. Vygotsky mengemukakan pendapat tentang kognisi sosial, pengetahuan tentang lingkungan sosial dan hubungan interpersonal. Model ini menyatakan tentang pengaruh pengalaman sosial terhadap perkembangan kognitif dan menekankan kebudayaan sebagai faktor penentu bagi perkembangan kognitif individu. Kebudayaan di sini memberikan dua kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Kontribusi yang pertama adalah anak mampu membangun berbagai pengetahuan. Kontribusi yang kedua adalah perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Singkatnya adalah kebudayaan telah mengajarkan kepada seorang anak tentang apa yang dipikir dan bagaimana cara berpikir. Karena apa? Karena anak telah dilatih untuk belajar saling tukar-menukar pengalaman dalam memecahkan masalah dengan orang lain, seperti dengan orang tua, guru, saudara, dan teman sebayanya. Kemudian, materi yang kedua mengenai teori perkembangan kognitif Alfred Binet. Pandangan kognitif menurut Alfred Binet, potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran yang baik, menyangkut kemampuan berbahasa maupun kemampuan motorik. Menurut Alfred Binet, terhadap 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama, konsentrasi merupakan kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptasi merupakan kemampuan mengadakan penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir atau yang ketiga merupakan berpikir kritis, merupakan kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang sedang dihadapi dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Berawal dari tes IQ yang dilakukan dengan Theodore Simon, tes IQ ini telah mampu mengukur kecerdasan seseorang, tetapi tidak menguji semua kemampuan. Tes ini juga sependapat dengan konsep bahwa kecerdasan itu konstan lahir. Tes ini juga menyamakan logika dengan kecerdasan keseluruhan. Padahal, logika hanya sebagian dari bentuk pemikiran, kemampuan berpikir, atau kemampuan belajar. Dari sinilah, Alfred Binet menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran sebagai bagian berpikir dari otak yang digunakan untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Demikian presentasi mengenai perkembangan kognitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.